Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT, yang mana saya telah diizinkan untuk mempresentasikan tugas akhir mata kuliah metodologi riset dengan judul pengendalian persediaan bahan baku pada PT Karisma Ekspor dengan pendekatan produksi bersih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Divya Rosalia Ariesta, NIM A0131808002. Saya mengambil judul proposal ini adalah karena PT Karisma Ekspor seringkali mengalami hambatan dalam persediaan bahan baku, yaitu kekurangan atau pemborosan terhadap bahan baku. Sehingga diharapkan dengan pendekatan produksi bersih ini, PT Karisma dapat mengendalikan persediaan bahan baku yang ada. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah pengendalian persediaan bahan baku dapat meminimalkan penggunaan bahan baku sehingga perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Penggunaan bahan baku perlu dihitung secara cermat dan tepat supaya perusahaan tidak mengalami pemborosan bahan baku yang dapat mengakibatkan pembengkakan biaya. Selain menghitung penggunaan bahan baku yang tepat, perusahaan juga dapat menerapkan produksi bersih untuk meminimalkan penggunaan bahan baku dan menekan limbah yang dihasilkan pada proses produksi. Hal tersebut dapat menguntungkan perusahaan dalam penghematan bahan baku, energi, air, dan lain-lain. Produksi bersih merupakan suatu alat yang ditujukan untuk mengurangi permasalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh industri terhadap lingkungan, mengurangi material yang terbuang, dan meningkatkan investasi perusahaan dengan cara menangani dan mengelola limbah secara tepat. PT Karisma Ekspor merupakan perusahaan furnitur yang membutuhkan bahan baku dalam proses produksinya. Perusahaan ini belum menerapkan strategi untuk menangani limbah yang dapat dilihat dari banyaknya material terbuang dan limbah di sekitar area kerja karyawan. Seringkali perusahaan mengalami kesulitan dalam penanganan persediaan bahan baku. Hal itu disebabkan karena beberapa hal, yaitu pekerja kurang meminimalkan kebutuhan bahan baku dan proses produksi. Pemesanan bahan baku dikurangi dari yang diperkirakan, dan bahan baku yang dipesan selalu datang terlambat sehingga proses produksi tertunda. Dari latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengendalian persediaan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan PT Karisma Ekspor, dan bagaimana penerapan produksi bersih terhadap proses produksi pada perusahaan PT Karisma Ekspor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengendalian persediaan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan PT Karisma Ekspor dan untuk mengetahui penerapan produksi bersih terhadap proses produksi pada perusahaan PT Karisma Ekspor. Manfaat penelitian bagi penulis. Penelitian ini menambah pengetahuan, wawasan, dan pengembangan teori-teori yang didapat dari perkuliahan sehingga bisa diterapkan dalam dunia kerja. Bagi perusahaan, penelitian ini sebagai masukan untuk perusahaan dalam mengendalikan persediaan bahan baku dengan pendekatan produksi bersih. Tinjauan pustaka, yaitu ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan harus dilakukan dengan seimbang. Jika persediaan terlalu besar, maka beban-beban biaya untuk menyimpan dan menjaga persediaan di dalam gudang akan tinggi sehingga hal ini akan menyebabkan pemborosan. Sebaliknya, jika persediaan terlalu kecil atau
dapat dikatakan kurangnya persediaan, maka waktu pengiriman barang yang telah disepakati bersama antara perusahaan dengan konsumen akan menjadi terhambat. Keterlambatan waktu pengiriman akan membuat konsumen beralih ke perusahaan lain dalam melakukan pembelian barang. Kemudian ada bahan baku. Menurut Sofyan Asauri, bahan baku adalah semua bahan baku meliputi semua bahan yang dipergunakan dalam perusahaan pabrik, kecuali terhadap bahan-bahan yang secara fisik akan digabungkan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan pabrik tersebut. Jadi, bahan baku merupakan salah satu unsur yang paling efektif, yang paling aktif di dalam perusahaan yang secara terus-menerus diperoleh, diubah, yang kemudian dijual kembali. Pengertian secara umum mengenai bahan baku merupakan bahan mentah yang menjadi dasar pembuatan suatu produk yang mana bahan tersebut dapat diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan wujud yang lain. Produksi bersih. Produk penerapan produksi bersih berarti mengurangi dampak pada keseluruhan daur hidup produk tersebut mulai dari pengambilan bahan baku sampai pembuangan akhir setelah produk tersebut tidak digunakan. Prinsip-prinsip pokok dalam strategi produksi bersih dalam kebijakan nasional produksi bersih dituangkan dalam 5R. Rating, berpikir ulang, reduction, pengurangan, reuse, pakai ulang atau penggunaan kembali, recycle, daur ulang, recovery, pungut ulang, ambil ulang. Kemudian ada good housekeeping, yaitu upaya-upaya produksi bersih berupa tindakan sederhana untuk mengurangi pemakaian air, energi, dan bahan-bahan kimia. Upaya tersebut berkaitan dengan langkah praktis yang dapat segera dilaksanakan oleh perusahaan. 3 manfaat good housekeeping, yaitu penghematan biaya, kinerja lingkungan hidup lebih baik, penyempurnaan organisasional. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Di sini ada rancangan penelitian. Berikut adalah diagram alur pikir. Penulis melakukan pengamatan proses produksi. Kemudian pencatatan penggunaan air, energi, bahan baku, dan bahan tambahan atau penolong. Selain itu juga mencatat produksi, yaitu dilakukan pengukuran terhadap jumlah air, energi, bahan baku yang terjadi pada saat produksi berlangsung. Kemudian pengolahan data. Lalu analisis ekonomi dan kinerja lingkungan. Hal ini untuk menganalisa nilai ekonomi yang mempertimbangkan biaya-biaya penggunaan bahan baku dan penolong. Kemudian, terdapat permasalahan inefisiensi atau tidak efisien, yaitu adanya pemborosan dan terbentuklah limbah. Maka dari itu, ada penyempurnaan atau perbaikan proses produksi, kemudian hal tersebut jadi efisien dan lebih ramah lingkungan. Jadilah produksi furnitur ekonomis dan ramah lingkungan. Kemudian ada ruang lingkup. Lingkup penelitian meliputi pengamatan, implementasi, pembimbingan, dan evaluasi. Penelitiannya meliputi pengamatan produksi, pencatatan penggunaan air, listrik, energi, dan bahan baku, evaluasi produksi, perencanaan, dan alternatif produksi. Lokasi penelitian ada di PT Karisma Ekspor yang berada di Jalan Parangtritis, KM 9 Timur Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Kemudian ada pengumpulan data. Dalam penelitian yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data dengan menggunakan metode survei, dengan melakukan wawancara secara langsung dan tidak langsung. Metode lain digunakan adalah metode observasi, pengambilan data dengan melakukan pengukuran, pengamatan proses produksi, dan penggunaan bahan air, energi secara langsung di lapangan. Kemudian ada analisis data. Analisis data yang digunakan
Prinsip penulisan ilmiah dengan pendekatan metode kuantitatif. Data hasil pengamatan di lapangan diambil dalam bentuk angka yang menunjukkan jumlah pemakaian energi, seperti listrik dan bahan bakar, air, bahan baku, dan bahan penolong. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.